Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Firman Tuhan juga jadi pedoman dan penolong bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan juga pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami dan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan, Kau yang nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengerti, kami menangkap, bahkan kami menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa mata Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, karena Tuhan memperhatikan hidup orang benar, mari kita sebagai orang percaya selalu hiduplah dalam kebenaran. Jadikan firman Tuhan ini jadi pegangan bagi kita. Jadi pedoman bagi kita. Melebihi buku apapun di dunia ini. Melebihi nasihat siapapun di dunia ini. Firman Tuhan yang adalah kebenaran ini. Biarlah menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita. Ya, dengan demikian hidup kita akan benar dalam pandangan Tuhan. Nah, terhadap orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang menghidupi kebenaran, orang-orang yang mengikuti firman Tuhan ini, mata Tuhan tertuju kepada mereka, perhatian Tuhan terhadap mereka. Dan juga Tuhan mendengarkan teriakan orang-orang benar yang berseru kepadanya. Nah, kalau Tuhan saja memberi perhatian, bahkan Tuhan mau mendengarkan akan seruan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita berseru ketika dalam masalah? Ya, ada begitu banyak orang ketika punya masalah tidak langsung berseru kepada Tuhan. Berserunya kepada orang lain. Artinya berseru ini lebih dari sekedar berteriak. Berseru ini berarti orang itu menaruh harapan, menaruh kepercayaan kepada pribadi yang dia serukan namanya itu. Ada begitu banyak orang yang larinya ke temannya, ke orang tuanya, ke orang yang dianggap mampu menolong dia. Ya, atau mungkin bahkan kekuatan yang lain. Hati-hati. Tuhan mendengarkan seruan orang benar. Karena itu, ayo, ketika engkau hari ini dalam kesesakan, ketika engkau hari ini dalam masalah, ketika engkau merasa bahwa engkau gak bisa lagi berbuat apa-apa, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan suka dengan orang yang demikian. Perhatiannya, pandangannya tertuju kepada orang-orang benar. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak peduli firman, orang-orang yang menentang akan kebenaran Tuhan. Tuhan tidak suka
Bahkan Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Dan Tuhan tidak memperhatikan hidup mereka. Dalam arti bahwa Tuhan hanya memperhatikan hidup orang benar. Jadi orang benar hidupnya akan dituntun Tuhan. Orang benar apa yang dia kerjakan diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan selalu mendengarkan seruan akan orang-orang benar. Tuhan mendengarkan. Bahkan Tuhan akan bertindak melepaskan orang-orang benar yang mengalami kesesakan. Orang-orang benar yang selalu berseru kepada Tuhan. Siapa orang benar? Orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Orang benar bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang benar adalah orang yang pernah berbuat salah tetapi dibenarkan Tuhan. Dan senantiasa hidup dalam kebenaran. Mari jadilah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang selalu diperhatikan Tuhan. Ya, dengan kita mengikuti kebenaran yang dari Tuhan. Yaitu firman-Nya. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau engkau sudah merasa bahwa aku ikut firman Tuhan. Tapi kenapa ada masalah? Ingat. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan orang-orang benar. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan akan bertindak melepaskan orang-orang benar dari segala kesesakan yang terjadi atas hidup mereka. Kalau Tuhan sudah turun tangan, kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada yang mustahil. Mungkin kita merasa bahwa ya menurut ukuran, menurut pertimbangan kita, rasanya jalan hidup kita sudah mentok, sudah menemui jalan buntu. Selalu ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup bertindak, melakukan segala perkara jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, berarti kita menyadari kita terbatas. Kita butuh kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu. Kalau kita sudah berseru, percayalah Dia mendengar seruan kita. Dan lebih daripada itu, Dia akan turun tangan dan bertindak menolong kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ketika engkau saat ini dalam kesesakan, ingatlah masih ada Tuhan. Ketika masih ada Tuhan dalam hatimu, dalam pikiran dan juga dalam pengharapanmu, maka sesungguhnya hidupmu pasti ada solusi. Bagimu ada jalan keluar, akan ada terobosan, akan ada breakthrough, akan ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang kau hadapi. Jangan pernah putus asa, selama bersama dengan Tuhan, engkau akan bisa mengatasi segala perkara. Karena sesungguhnya Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur sungguh firman-Mu boleh meneguhkan kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan jauh melebihi yang bisa kami pikirkan. Engkau yang memperhatikan hidup kami. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang selalu mau hidup dalam kebenaran. Mengikuti firman Tuhan. Kami percaya juga bahwa Engkau selalu mendengarkan setiap seruan kami. Bahkan lebih daripada itu. Engkau pasti menolong kami. Walaupun menurut jalan kami, pikiran kami, segala sesuatu seakan-akan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mempercaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup melepaskan kami dari segala kesesakan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan kepadamu kami percaya. Menaruh hidup kami hari ini pun dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dijauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.